Oh no, tidak. Celaka 13, ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku dengar hal itu. Bikin ngeperati aja, serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh, mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu, selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban, merasa kerdil saya, pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya, jadi selalu was-was nih. Itulah efek yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Tinggalkan Kasih Semula, Kaki Dian Terenggut kali ini, kita akan mengukur seberapa kuat kita bisa mengobarkan kasih semula kita agar kaki Dian kita tidak direnggut Allah. Dalam seri Bad News episode Tinggalkan Kasih Semula, Kaki Dian Terenggut ini, saya bersama warganet surgawi akan mengeksegesis Wahyu 2, yaitu warning atau peringatan kepada jemaat di Efesus. Di Pulau Patmos, Yohanes diperintahkan Allah untuk menyampaikan penglihatannya kepada 7 jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bukan Yohanes Pembaptis, namun Yohanes ini adalah murid kekasih Yesus dan penulis Injil Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Romawi Titus Flavius Domitianus pada tahun 95 AD atau sesudah Masehi. Dia hidup lebih lama dari murid lainnya. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu atau Apokalips, bagian penutup Alkitab yang memuat eskatologi atau gambaran akhir zaman. Penglihatan itu menampilkan 7 kaki Dian emas yang di tengahnya anak manusia berdiri dengan semua kemuliaannya. Jubahnya, ikat pinggangnya, kepala, rambut, mata, kaki, dan suaranya menakjubkan. 7 bintang di tangan kanannya, pedang tajam bermata 2 keluar dari mulutnya, dan wajahnya bersinar bagai matahari terik. Memang jemaat Efesus dipuji karena segala pekerjaan baiknya. Jerih lelah, ketekunan, menyingkap rasul abal-abal, dan menderita karena nama Yesus. Namun mereka itu dicela karena jemaat Efesus ini telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Akibat meninggalkan kasih semula ini, Tuhan menyebut mereka telah jatuh sangat dalam. Maka mereka harus bertobat dan melakukan lagi apa yang semula dilakukan. Karena kalau tidak, maka Tuhan sendiri akan datang dan mengambil kaki Dian mereka dari tempatnya. Jika tidak bertobat dan kaki Dian terenggut, mereka tidak akan diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Selama ini kita pahami bahwa kita telah meninggalkan kasih kita yang mula-mula dahulu kepada Allah saat awal-awal pertobatan kita. Kita distempel dan tertuduh bahwa kasih mula-mula kita kepada Tuhan telah luntur. Maka kita perlu menambah minyak dan mengobarkan api itu agar kembali seintens kasih yang mula-mula. Kabar buruknya, setiap kali mendengar kisah ini diberitakan, kita selalu tertuduh dan merasa itu benar-benar kondisi kita, yaitu bahwa gairah kita kepada Tuhan tidak seperti dahulu lagi. Meski saat itu kita lagi hot-hotnya sama Tuhan, tetap saja kasih kita dirasa kurang. Lalu kita berusaha dengan kekuatan diri menambah kasih kita dengan memaksa lebih banyak berdoa, menyembah, dan baca Alkitab. Karena berangkat dari rasa bersalah dan rasa diri kurang berkenan, maka motivasi menambah gairah ini menjadi keterpaksaan dan kurang tulen. 3-4 hari bisa setelah berjalan 2 minggu atau sebulan luntur kembali. Lalu terjadilah siklus bergairah melempem, bergairah melempem. Dan dari merasa layak menjadi kurang, merasa layak menjadi kurang. Berputar-putar begitu terus, tidak ada ujungnya. Seperti yoyo atau hamster yang lari dalam kincir putar. Sobatku, apa begitu sih arti sebenarnya ayat ini? Coba kita bersama belajar. Dalam menelaah Alkitab, hendaknya kita tidak ayatiah atau comot satu ayat dan kita terjemahkan sendiri. Namun hendaknya alkitabiah,
yaitu Bible Interprets Itself. Pertama kita lihat dulu kasih semula. Kan tidak semua orang percaya punya pengalaman pertama atau kasih mula-mula ya. Ada yang dari SD sudah ikut sekolah minggu misalnya. Dia merasa biasa-biasa aja, nggak ada kejadian spektakuler atau monumental. Kasih semula ini bicara kasih yang Allah berikan dari semula. Jadi kata semula di sini tidak merujuk pada kasih yang diproduksi dari kita untuk Allah, namun kasih yang diproduksi oleh Allah untuk kita. Karena di sana dikatakan kamu telah meninggalkan kasih, bukan kamu telah berhenti mengasihi. Kasih semula itu gerikannya protos agape, yang artinya kasih tak bersyarat yang terbaik, terunggul, terutama, terdepan, dan mendasar. Jelas kasih sempurna macam itu pasti bukan berasal dari manusia kepada Tuhan. Manusia tidak akan dapat memproduksi kasih dari dirinya sendiri. Manusia hanya objek atau produk dari kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ingat Petrus yang hanya mentok dikasih filia, tak pernah bisa mencapai agape. Tuntutan kepada jemaat di Efesus secara harfiah standarnya agape loh. Kasih tingkat tertinggi yang tidak bersyarat, yang tak pernah mungkin bisa kita genapi. Berarti Wahyu 2 ini bukan untuk kita dong, kalau kita mustahil melakukannya. Tidak saudara, Wahyu 2 ini tetap untuk kita. Namun memakai prinsip bahwa Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Perintah ini jadi relevan dan tidak mustahil untuk dilakukan. Meninggalkan kasih semula itu artinya berusaha kembali melakukan perintah-perintah Allah dengan kekuatan diri sendiri. Jemaat Efesus adalah orang-orang percaya yang memulai dengan kasih karunia, di mana keselamatan dan pelayakan mereka itu didasarkan penuh oleh karya salib Kristus after cross. Semua kasih itu diprakarsai oleh Tuhan. Jemaat Efesus telah dipilih dan ditentukan menjadi anak-anak Allah dari semula, sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tak bercacat, tanpa usaha apapun dari mereka. Tak hanya itu, jemaat Efesus juga telah beroleh penebusan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan, dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang merupakan jaminan hingga waktu penebusan kelak. Kasih macam begini itu nggak masuk akal, karena Taurat selalu mengajarkan berkat itu transaksional. Untuk masuk surga harus berjuang mengasihi Allah dan setia perintahnya. Maka Paulus sampai berdoa agar Bapa memberi mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka bisa mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi mereka dan betapa hebat kuasa kebangkitannya. Jemaat Efesus telah penuh oleh Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat Efesus telah dihidupkan bersama Kristus meskipun mereka telah mati oleh kesalahan mereka. Artinya, mereka diselamatkan murni oleh kasih karunia dan dibangkitkan serta dijamin surga. Dan inilah ayat yang dasar dari orang percaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang Efesus sejatinya bukan Yahudi yang berhak menerima janji. Namun Kristus telah mengikut sertakan mereka untuk juga menerima keselamatan. Karena kematian Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menjadikan orang Efesus ini menjadi manusia baru di dalam Kristus. Baik orang Yahudi maupun Gentile seperti orang Efesus dan kita ini. Sekarang kita berada dalam satu roh dan telah beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita itu layak masuk surga karena penganugerahan status, bukan karena hasil kerja kita. Namun setelah semuanya ini,
Jemaat Efesus berubah pikiran bahwa untuk menerima janji dan masuk surga itu harus memakai usaha-usaha dan keringat manusia lagi. Lah inilah loh yang dimaksud bahwa mereka telah meninggalkan kasih semula, yaitu meninggalkan cara pikir awal bahwa keselamatan itu adalah murni pemberian. Paradigma itulah yang membuat mereka dilabeli Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita telah jatuh dalam-dalam saat kita mau ikut Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kita telah jatuh dalam-dalam saat kita menyangkal cara pikir bahwa kasih-Nya telah sempurna di dalam kita. Maka perlu bertobat dan melakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Bertobat di situ memakai kata metanoeo atau berubah pola pikir, yaitu dari pola pikir bahwa surga itu bisa diusahakan, berubah paradigma menjadi surga itu dianugerahkan. Titik. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu maksudnya kembalilah kepada cara pikir awal, bahwa mengikut Yesus itu adalah menikmati karya salib Yesus yang telah paripurna. Lalu soal kaki Dian, tiang dudukan pelita di kitab Wahyu memakai kata lihnia, yang artinya sama dengan kandil penerangan ruang kudus bait suci di kitab Keluaran yang memakai kata Ibrani menora. Ketujuh kaki Dian itu adalah gambaran ketujuh jemaat yang berdiri di atas Kristus sendiri sebagai penopang. Kaki Dian direnggut, berarti jemaat itu akan jatuh karena nggak ada lagi penyokong mereka untuk bertahan berdiri. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa mempertahankan posisi kebenarannya di hadapan Allah dengan kebenaran dirinya sendiri. Saat kita mengandalkan kekuatan manusiawi kita untuk berkenan kepada Allah, kaki Dian kita terenggut. Yesus kita singkirkan dari kita dan kita jatuh. The Message menyebutnya kejatuhan itu sedalam kejatuhan Lucifer. Karena Lucifer sombong dengan kemampuannya sendiri, sok mau menyamai Allah. Agar kaki Dian kita tetap menopang kita dan tidak diambil Allah, maka bertobat dan kembalilah pada pola pikir semula. Yaitu keselamatan kita bukan kita beli dengan perbuatan baik kita. Keselamatan kita murni dianugerahkan. Maka kesimpulannya, kelayakan Anda itu tidak ditentukan oleh kadar gelora kasih Anda kepada Tuhan, tapi ditentukan oleh kasih Tuhan kepada Anda. Anda tidak akan pernah meninggalkan kasih semula Anda, asal Anda menjaga paradigma dengan benar. Karena kasih agape-nya di dalam Anda itu tinggal tetap dan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi bro and sis, intimidasi bahwa kaki Dian kita direnggut Allah saat kita meninggalkan kasih semula ternyata tidak seserem itu. Kembali kepada kasih yang semula artinya kembali mengandalkan kasih Kristus, bukan kasih kita sendiri. Ini jadi melegakan dan jadi berita baik kan? Kita jadi bisa melakukan firman kalau begini. Makanya saudara, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked, until next bad news.